Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Mari kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah tentang topologi jaringan pada bagian jaringan komputer dan internet. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu menjelaskan dan merancang topologi jaringan sederhana yang dapat menghubungkan beberapa komputer, menjelaskan dan memanfaatkan model jaringan komputer, serta mampu menjelaskan mekanisme pengiriman, penerimaan, dan komunikasi data. Ketika kalian berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman, orang tua, atau guru, perlu menggunakan bahasa atau aturan. Lalu, bagaimana dengan komunikasi dan kolaborasi antar komputer? Berikut adalah peta konsep dari pembelajaran tentang jaringan komputer dan internet. Pada jaringan komputer dan internet terbagi menjadi 3 materinya, yaitu tentang topologi jaringan komputer, paket switching, dan komunikasi data. Kemudian pada bagian komunikasi data terbagi menjadi paket switching, error checking dan control flow, multiplexing dan switching, serta transmisi digital atau analog. Umat manusia di muka bumi terus bertambah banyak, terus berkembang hingga mencapai jumlah sekitar 8 miliar penduduk bumi pada tahun 2023. Umat manusia dalam kesehariannya selalu berkomunikasi satu sama lain yang pada akhirnya membentuk jaringan komunikasi antar manusia sesuai dengan wilayah, pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dengan jumlah umat manusia yang sangat banyak serta jaringan komunikasi antar manusia yang terus bertambah luas, dibutuhkan aturan dalam komunikasi agar dapat terjalin hubungan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Demikian pula yang terjadi dengan komputer pada saat ini yang terus-menerus berkembang, semakin banyak jenisnya dan semakin bervariasi penggunaannya. Jaringan komputer dan internet adalah penemuan paling penting pada abad ke-20 yang mampu mengubah kehidupan manusia. Internet menjadi sumber informasi terbesar di dunia. Kita sebagai pengguna internet dapat melakukan banyak kegiatan sehari-hari dengan mudah, efektif, dan efisien, seperti berbelanja, menonton film, mendengarkan musik, rapat, belajar bersama dengan guru atau teman-teman, dan masih banyak hal lainnya. Internet terbentuk dari jaringan komputer global yang mampu menghubungkan perangkat komputer, laptop, dan gawai yang dimiliki oleh seorang individu ke jaringan atau ke piranti lainnya. Internet melibatkan miliaran perangkat yang tersambung secara global, di mana satu perangkat dapat meminta layanan ke perangkat lainnya. Di sisi lain, jaringan komputer dengan skala kecil dan hanya dapat diakses secara lokal biasa disebut dengan Local Area Network atau LAN. Topologi jaringan, koneksi antar komputer pada jaringan komputer baik dengan media kabel atau tanpa kabel diatur sedemikian rupa membentuk sebuah konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan dapat dipandang secara konfigurasi logikal atau fisikal. Konfigurasi jaringan dibentuk dari topologi jaringan yang dapat direpresentasikan secara logikal dengan bentuk lingkaran atau node dan garis pada graf. Pada konfigurasi fisik, node merepresentasikan komputer, switch, hub, atau periferal lainnya, sedangkan garis adalah kabel penghubung atau komunikasi nirkabel. Topologi jaringan komputer memiliki banyak jenis yang dikembangkan dengan tujuan tertentu, dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Jenis-jenis topologi jaringan komputer tampak pada tabel berikut.
Topologi jaringan bus seperti ini adalah topologi di mana setiap node terkoneksi melalui kabel utama atau bus atau backbone. Topologi bus ini sangat efisien digunakan untuk jaringan komputer dengan jumlah node yang tidak banyak atau small network. Topologi star seperti ini, atau yang juga disebut sebagai topologi bintang, adalah topologi di mana setiap node terkoneksi melalui node konektor pusat atau tengah. Proses pengiriman data antar node dilakukan dari node tertentu ke pusat yang selanjutnya dikirimkan ke node tujuan. Topologi ini banyak dipakai karena kemudahannya. Topologi ring seperti ini adalah topologi dengan hubungan antar node terjadi antara satu node dengan node tetangganya dan membentuk konfigurasi lingkaran atau cincin. Pengiriman data pada topologi ini diatur dengan prinsip token passing atau pengiriman token. Token berupa data kecil yang dikirimkan dari satu node ke node lainnya dalam satu arah untuk menunjukkan node mana yang bisa dapat mengirimkan data pada satu waktu tertentu. Topologi tree seperti ini adalah topologi yang membentuk hubungan antar node seperti cabang pada pohon. Topologi ini biasanya digunakan untuk pengaturan jaringan pada institusi yang memiliki hierarki. Topologi hybrid seperti ini adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan seperti topologi bintang, cincin, dan mesh. Pemilihan penggabungan topologi tergantung pada kebutuhan kinerja jaringan, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, dan lokasinya. Lantas, topologi mana yang paling baik? Tidak ada topologi jaringan yang paling baik untuk semua kondisi. Topologi jaringan yang tepat untuk keperluan suatu institusi bergantung pada kebutuhan dan ukuran jaringan yang akan dikembangkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama biaya instalasi, kemudian skalabilitas atau kemampuan untuk memperluas jaringan dengan menambah node. Biaya instalasi, topologi jaringan yang memiliki banyak jenis memiliki biaya instalasi yang berbeda. Semakin kompleks topologi jaringan yang akan dikembangkan, semakin besar pula waktu dan biaya untuk instalasinya. Biaya dalam hal ini juga terkait dengan kebutuhan kabel. Semakin jauh jangkauan jaringan, semakin banyak kabel yang dibutuhkan. Selain panjang kabel, biaya juga dipengaruhi jenis kabel. Kabel serat optik atau fiber optik memiliki kemampuan transmisi data yang lebih cepat dan kapasitas transmisi yang lebih besar, namun lebih mahal dibanding kabel tembaga atau twisted pair atau koaksial. Termasuk juga komponen lain seperti hub atau switch untuk serat optik. Dengan demikian, pemilihan topologi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan kinerja jaringan, jangkauan jaringan, dan banyaknya komputer yang akan dihubungkan serta biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian pada skalabilitas, hal lain untuk penentuan kebutuhan topologi jaringan yang tepat adalah skalabilitas. Jika institusi bermaksud mengantisipasi perluasan institusi dan jaringan komputer yang ada, maka pemilihan topologi bisa didasarkan pada kemudahan modifikasi jaringan dan penambahan node pada jaringan. Dengan kemudahan modifikasi, maka akan menghemat waktu dan kompleksitas instalasinya. Topologi yang mudah untuk dimodifikasi salah satunya adalah topologi bintang. Dengan topologi ini, penambahan, pengurangan, dan pengubahan node dapat dilakukan dengan gangguan jaringan yang minimal. Tidak perlu membuat node atau jaringan lain menjadi tidak berfungsi atau offline. Hal ini akan sangat berbeda dengan jaringan ring. Proses penambahan pada node di topologi ini akan menyebabkan jaringan menjadi tidak berfungsi. Demikian tadi materi topologi jaringan pada
jaringan komputer dan internet. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.